Hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapin dulu. Iya. Nama saya dan Kanek Celia ingin membantu Bu Nafi dalam uji kinerja PPG. Semangat Bu Nafi. Nama saya Bima Adi Pamungkas, ingin membantu Ibu Nafi dalam uji kinerja PPG. Semangat Bu Nafi. Kami siswa-siswi kelas 6D akan menampilkan kegiatan pembelajaran bersama Ibu Nafi dalam kegiatan uji kinerja PPG. Semangat! Di pulau inilah terciptanya film Laskar Pelangi. Ya, inilah Pulau Belitung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kegiatan pembelajaran salah satu kelas di Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatur Rohmah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PGSD Universitas Al Muslim. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan menampilkan kegiatan praktik pembelajaran dalam kegiatan penilaian uji kinerja di SD Negeri 30 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ikut ke kelas yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Ya, baik. Baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Bu absen satu-satu ya. Abdurrahman Farel? Tidak masuk kemana? Oh, sakit tadi ya. Adinda Kana ya? Hadir, Bu. Al-Zahwan Zaki? Hadir. Gimana Zaki, sehat? Udah sehat ya? Alfat Rizal? Sakit ya, tadi ya udah izin ya. Amira Denisha Azahra? Hadir, Bu. Fabian Al-Rizki? Hadir, Bu. Fairuz Alfa? Febriano? Gaida Afika Sastera? Hadir, Bu. Hiban Makil Ramadan? Hadir, Bu. Ihsan Iskandar Putra? Gak masuk, sakit ya? Iya. Lintang Jauhar Hafizah? Hadir, Bu. Hadir. Emra Syahikari Suripto? Tidak masuk. Sakit, masih sakit. Maisha Raista? Mezel? Gimana Mezel, udah sehat? Ya, kemarin sempat sakit ya? Putri Ayu? Ribal Enandar? Rifki Agustian? Masih sakit? Kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk agar segera sehat kembali, kemudian bisa mengikuti pembelajaran kembali ya. Siapa yang mimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oh, Dean. Oke, silakan dipimpin, Dean. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai perjalanan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk dengan nyaman ya. Gimana yang ke belakang nih, kelihatan nggak di depan? Kelihatan? Ya, baiklah. Nih, jadi kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Siap. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka telah merdeka. Duduk di tempat, gerak. Siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Bagian-bagian Ya, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran tuh ada apa aja? Juring. Ya, ada juring, ada busur, embereng, dan juga tali busur. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran, pada pagi hari ini kita akan belajar masih tentang lingkaran,
Ibu punya satu cerita. Oke, tolong diperhatikan ya. Minggu lalu kan aku jogging di taman. Kamu tahu kan di taman ada air mancur di tengahnya. Nah, jarak antara aku sama air mancur itu 7 meter. Di hari itu, aku berhasil muterin taman sebanyak 4 kali. Berarti, berapa meter aku jogging di hari itu? Jadi pada hari Minggu, Lola itu jogging di taman. Tamannya tadi berbentuk apa, Nak? Lingkaran. Tamannya berbentuk lingkaran. Jarak dari tengah-tengah taman itu ada air mancur. Ya, jadi jaraknya ini. Nah, jadi ini tuh air mancur, ya kan? Jarak dari air mancur sampai ke pinggir sini tuh tadi berapa, Nak? 7 meter. 7 meter. Nah, yang ditanyakan adalah Lola mengelilingi satu putaran, ini berarti jaraknya berapa? Kegiatan Lola adalah memutari atau mengelilingi air mancur taman ini disebut mencari apanya itu? Oke, Kakak Gaida, boleh silakan menjawab? Mencari keliling. Mencari keliling lingkaran. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harap setelah kita belajar pada hari ini, anak-anak nanti mampu menemukan perkiraan nilai pi. Kemudian anak-anak mampu mengidentifikasi jari-jari lingkaran dengan tepat, mampu mengidentifikasi diameter lingkaran dengan tepat, mampu merumuskan atau mengetahui rumus keliling lingkaran dengan tepat, dan juga nanti anak-anak bisa menghitung keliling lingkaran dengan tepat dan juga bisa memecahkan soal cerita tentang keliling lingkaran dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Hitam, biru, hijau, putih. Siap kelompok warna? Siap. Iya, anak-anak harus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kenapa? Karena pada akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi, yaitu supaya Ibu bisa mengetahui pemahaman anak-anak sudah sejauh mana. Lapangan yang dipakai Lola untuk jogging tuh bentuknya apa? Lingkaran. Ya, bentuknya adalah lingkaran. Di dalam lingkaran itu kemarin kita sudah belajar, bagian tengahnya ini disebut Titik pusat lingkaran. jarak antara air mancur berada di pusat kan tadi sampai ke pinggir ini tadi berapa Lolanya? 7 meter. Nah, ini disebut apa? Jari-jari. Iya, ini disebut jari-jari lingkaran atau jari-jari biasa disebut sebagai atau disingkat sebagai R. Ya. Nah, jarak antara titik pusat sampai ke pinggir itu disebut jari atau R. Kemudian jarak atau garis tengah lingkaran ini. Kalau jari-jari itu R ya. Kalau garis tengah lingkaran dari pinggir ke pinggir atau dari ujung-ujung ke ujung kemarin disebut apa? Diameter. Iya, pinter. Siapa yang bisa menjawab tadi jari-jari dari taman ini berapa? 7 meter. 7 meter. Kemudian jika jari-jarinya 7 meter, jika tadi jari-jari lapangan ini 7 meter, maka garis tengah lapangan ini berapa anak-anak? 14. Iya, pinter. Garis tengah lapangan ini adalah 14 cm. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nih, anak-anak bisa lihat seperti ini ya. Diameter itu adalah garis tengah, disebut diameter atau lebih sering disingkat sebagai D. Kemudian jarak antara titik pusat sampai ke ujung lingkaran itu disebut jari-jari atau yang sering dibilang sebagai R. Rumus keliling lingkaran itu adalah pi kali D. Untuk menentukan nilai untuk menentukan nilai pi kita harus memperhatikan nilai jari-jari atau diameter. Nilai diameter atau jari-jari yang kelipatan 7, maka nilai pi-nya
22/7. Nah, sekarang Ibu tanya nih, berapa aja angka kelipatan 7? 7. Setelah 7? Kelipatannya 7. Setelah 7 berapa? Siapa yang bisa? Adik, Gaida. 14. Setelah 14? 21. 28. 35 dulu, baru 49. Ibu sebutkan atau Ibu ulangi lagi ya. Kelipatan 7 itu adalah dari mulai 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 dan seterusnya. Itu namanya kelipatan 7. Kemudian jika nilai jari-jari atau diameternya tuh bukan kelipatan 7. Nah, angka bukan kelipatan 7 berarti selain angka-angka tadi yang udah kita sebutkan. Contohnya 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 100, 11. Nah, dan seterusnya. Selain nilai ini, kita pakai nilai pi-nya adalah 3,14 gitu ya. Pola joggingnya berapa meter? Kita keluarkan dulu yel-yel. Kelas 6B. Jaya, 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 good dog, good talking. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Nah, baiklah, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok hijau. Ini kelompok putih. Anak-anak udah dipersiapkan alat tulisnya ya. Sekarang semuanya dilihat LKPD masing-masing. Ya, sudah? Ya, sekarang silakan LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Sekarang anak-anak dibuka LKPD masing-masing. Nah, di dalam LKPD tersebut ada tata cara, kemudian cara mengerjakan, dipahami aturan-aturan dalam LKPD, dan saling bekerja sama. Ibu akan menilai kerjasama kalian ya. Penilaian hari ini bukan cuma tentang hasil evaluasi akhir, tapi juga sikap kerjasama dalam kelompok. Sikap dinilai, keterampilan dinilai, hasil evaluasi kalian, pengetahuan akan dinilai juga ya. Keterampilan yang dinilai adalah saat kalian nanti presentasi, apakah kalian aktif, ya, rajin bertanya, kemudian menjawab, kemudian saat kegiatan kelompok juga akan dinilai ya. Nah, sekarang kegiatan kelompok kita pecahkan masalah tersebut bersama-sama, dijawab di situ. Semuanya dijawab di situ. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Waktunya adalah 10 menit. Silakan dimulai. Yuk, silakan dikerjakan.
nak, tolong nak. Salah itu. Nah itu ya ditentukan diameternya berapa. Nah anak-anak tentukan itu diameternya berapa. Bu, udah ketemu? Udah ketemu? Bu, keliling nggak ditulis. Diameter lingkarannya berapa, tulis. Kemudian jari-jarinya berapa. Kemudian kelilingnya berapa. Kemudian itu Doni dan teman-teman memutarinya berapa kali? 3 kali. Berarti nanti kalau udah ketemu satu keliling dikalikan 3 kali lingkaran. Dikali 3. Ya. Oke. Jari-jarinya berapa? Berarti separohnya. Separohnya 49. Berapa? Oh, yang itu masalah 2. Setengahnya berapa? Iya, tulis. Ya dicari juga keliling satu itu. Maaf. Oke. Bu gak iso aku loh, Bu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Jadi sekarang adalah waktu untuk presentasi. Nah, anak-anak, kita presentasi terlebih dahulu. Oke, siap? Siap? Ya. Jadi sekarang Ibu akan memilih salah satu kelompok yang akan menampilkan hasil pekerjaannya ke depan. Jadi siapa nih yang mau ngacak, kelompok mana yang akan maju? Saya, Bu. Silakan Kanaya Maharani. Klik naik. Nah, jadi yang harus maju pertama kali setelah kita acak adalah kelompok putih. Jadi silakan perwakilan dari kelompok putih untuk memaparkan hasil pekerjaannya ke teman-teman yang lainnya. Oke, sip. Saya perwakilan dari kelompok putih ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan Kakak Gaida, silakan dipresentasikan. Untuk masalah yang pertama, silakan dibaca permasalahannya apa. Sebuah lapangan mempunyai bentuk lingkaran dengan garis tengah lingkaran sepanjang 49 meter. Denny dan teman-temannya berlari-lari di sepanjang lingkaran lapangan sebanyak 3 kali putaran. Maka jarak yang telah ditempuh Doni dan teman-temannya saat berlari sejauh adalah 154 meter. Diameter 49, jari-jari 7, keliling 154 meter. Jalannya seperti apa? Keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 22/7 dikali 49. Oke, silakan ditulis di depan. Nomor 1.
demikian pemaparan dari kelompok putih tentang masalah 1. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Saya. Berapa jari-jarinya? Nah, silakan yang mau menjawab. Jari-jarinya berapa? Saya akan menjawab dengan jari Safika. Jari-jarinya ada 7. Jari-jari kita dapat setengah dari diameter. Ya, baiklah. Demikian presentasi dari kelompok putih. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok putih. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok hitam. Silakan maju. Nah, Safika. Saya dari kelompok hitam akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Ibu mempunyai 3 taplak meja berbentuk lingkaran. Ibu ingin menghias pinggiran taplak meja tersebut dengan rendah. Jika diameter taplak meja 100 cm, maka berapa panjang renda yang dibutuhkan untuk menghias ketiga taplak ibu? Diameter 100 cm, jari-jari 50 cm, keliling tiap satu taplak meja, pi kali diameter sama dengan 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm. Baik, ya. Nah, sekarang untuk menemukan panjang renda yang dibutuhkan ibu untuk menghias ketiga taplak meja ibu. Dari hasil keliling yang tadi dikalikan berapa, anak-anak? Dikalikan 3, betul, ya. 1 taplak meja sama dengan 314 cm, 3 taplak meja sama dengan 3 kali 314 cm sama dengan 942 cm. Ya, betul sekali jawabannya ya. Jadi untuk menghias 3 taplak meja, ibu membutuhkan pita sepanjang berapa tadi kakak? 942 cm. Tepuk tangan untuk kelompok hitam. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, terima kasih atas kerja kelompok kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya adalah pi kali d. Pi kali diameter ya. Diameter itu adalah garis tengah lingkaran. Ya, baiklah. Seperti itu anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa lihat ini, jari-jari lingkaran itu adalah garis A ke O atau O ke A. Kemudian diameter lingkaran itu adalah garis dari mulai titik C ke titik B. Seperti itu ya. Jadi titik pusat lingkaran, titiknya adalah titik O. Kemudian jari-jarinya bisa nggak CO? Bisa? Bisa juga. Jadi CO ini termasuk jari-jari, O ke B juga termasuk jari-jari, dan O ke A juga termasuk jari-jari. Jika diameter adalah garis tengah, yaitu dari titik C ke B. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada satu garis lagi, bisa nggak ini disebut diameter, nak? Bisa? Misalnya di sini titik D. Nah, apa diameter lingkaran di atas disebut? Bisa juga AD atau CD. Nah, itulah yang disebut sebagai diameter. Oke, seperti itu ya anak-anak, udah paham ya? Ya. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi sekarang adalah waktunya kegiatan evaluasi pembelajaran.
baiklah anak-anak, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Satu kelompok dikumpulkan. Kumpul. Nah, kita akan membahas. Silahkan ditulis korektornya. Ibu akan bacakan soal sekaligus dengan jawabannya. Jika benar, silakan dicontreng punya temannya, kemudian nanti dihitung jumlah betulnya. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, pertanyaan nomor 1. Perhatikan soal berikut. Jari-jari gambar lingkaran di samping ditunjukkan oleh huruf P. R bisa, P. AP bisa, PB juga bisa. Kemudian nomor 2. Jika sebuah lingkaran memiliki garis tengah 42 cm, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 2,1 cm. Benar. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar berikut. Diameter pada lingkaran di samping adalah 50. berapa diameternya nomor 3? 50. Ya, diameternya adalah 50 cm. Nah, kemudian yang keempat nih. Ya, baiklah. Silakan semuanya dikumpulkan. Kelompok sini kumpulkan. Kumpulkan masing-masing kelompok, Ibu akan cek betulnya. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sudah Ibu terima. Ibu akan koreksi sebentar. Setelah mengetahui hasilnya, akan Ibu informasikan siapa yang sudah mencapai KKM dan yang belum mencapai KKM. KKM kita berapa anak-anak? 75. Ya, KKM kita adalah 75. Beri waktu Ibu 1 menit untuk mengecek ya. Baiklah, setelah Ibu koreksi, ternyata semuanya telah mencapai KKM, nilainya di atas 75. Nah, nanti jika nilainya belum sempurna, nilai sempurnanya kan 100 nih. Nah, jika nilainya belum sempurna, kita akan melakukan pengayaan supaya nilainya bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Lingkaran. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang keliling lingkaran. Gimana nih perasaannya udah belajar keliling lingkaran hari ini? Sangat senang sekali. Nah, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya semoga anak-anak tetap senang, semangat dan lebih antusias ya. Nah, pertemuan setelah ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Jadi minggu depan kita belajar tentang luas lingkaran ya. Supaya kita tetap semangat, kita akan menyanyikan lagu daerah dari Maluku ya. Kita akan menyanyikan lagu Rasa Sayange yang berasal dari Maluku ya. Kita bersama-sama akan menyanyikan ya. Lihat dari jauh rasa sayang sayang, rasa sayang, rasa sayang sayang. Lihat dari jauh rasa sayang sayang. Jangan lupa membeli pita, jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Pesan moral dari lagu Rasa Sayangnya itu adalah supaya kita tetap mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama dan juga mempunyai rasa kasih sayang terhadap
lingkungan ya. Sayang nggak nih dengan teman-temannya? Sayang. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, akhirnya kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang memimpin doa, dipimpin doa akhir pembelajaran. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampaikan kami ke tempat tujuan kami dan semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin.